Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan baik dan ada pada lingkungannya. Oke, kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep akuntansi dasar. Ya. Ya, jadi paham nggak? Paham, Bu. Jadi nggak perlu untuk dibahas lagi ya. Kalau nggak salah kemarin ada tugas kan? Nah, tugasnya disuruh ngapain? Untuk membuat siklus akuntansi. Ya, betul sekali, membuat siklus akuntansi mapping ya. Udah dikerjakan? Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Sebelumnya sudah tahu kan apa itu siklus akuntansi? Sudah, Bu. Ya, jadi siklus akuntansi sendiri merupakan serangkaian proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sehingga dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemarin kan itu sudah menugaskan kalian untuk membuat mind mapping, benar nggak? Ya. Nah, jadi sekarang Ibu pengen kalian mempresentasikan atau memaparkan hasil dari mind mapping yang kalian buat. Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk maju untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mandiri. Saya ingin memaparkan hasil diskusi kami. Nama saya Nur Asfiah. Siklus akuntansi, tahap pertama ditransaksi, tahap selanjutnya jurnal, tahap selanjutnya buku besar, tahap selanjutnya markas saldo, tahap selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dia. Selanjutnya jurnal penyesuaian, tahap selanjutnya neraca saldo. Setelah menyesuaikan, tahap selanjutnya laporan keuangan, tahap selanjutnya jurnal penutup, tahap selanjutnya neraca saldo telah penutupan. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Kalian termasuk luar biasa sekali ya. Padahal Ibu itu belum membahas mengenai siklus akuntansi, tapi kalian sudah mampu menjelaskan, sudah mampu menuangkan tahapan dari siklus akuntansi ini ke dalam sebuah mind mapping. Menurut itu pemahaman kalian luar biasa, walaupun mungkin pemahaman kalian belum menyeluruh, belum secara luas. Nah, di sini Ibu akan menambahkan atau bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai siklus akuntansi. Jadi, secara definisi, siklus akuntansi itu sebuah serangkaian proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat
sebuah alur atau siklus. Jadi di sini disebut dengan siklus. Nah, seorang akuntan pun kegiatannya juga seputar ini. Jadi ya karena mereka sama akuntan, maka mereka akan bergelut dengan ini dari transaksi kemudian sampai ke neraca saldo. Paham ya sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian seperti yang kalian tadi jelaskan bahwasanya tahapan siklus akuntansi itu ada 9 tahap. Yang pertama itu ada kita menganalisis bukti transaksi, kemudian kita menyusun jurnal, menyusun buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan, menyusun jurnal penutup, dan yang terakhir itu kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ya, saya rasa sampai sini paham. Nah, yang pertama itu bukti transaksi. Kita menganalisis transaksi. Jadi bukti transaksi ini, sebelumnya Ibu tahu tanya, yang namanya bukti transaksi contohnya apa? Tahu nggak? Enggak, belum ya, belum tahu. Jadi contoh dari bukti transaksi secara di kehidupan nyata contohnya itu nota. Tahu nota? Tahu? Tahu. Terus kwitansi? Tahu. Terus faktur. Saya rasa yang faktur ini kalian belum tahu ya. Nah, jadi dari nota kwitansi itu kita analisis transaksinya itu di dalamnya ada apa gitu. Misalkan sebagai contoh kita melakukan pembelian peralatan kantor. Ketika kita membeli, otomatis kita kan dapat nota kan. Dari nota itu biasanya tertulis barangnya apa saja, terus ini jumlahnya ada berapa gitu. Nah, dalam melakukan pembelian tersebut, otomatis kita mengeluarkan uang kan untuk membayar kas. Terus kita juga mendapatkan peralatannya. Nah, itu yang dinamakan analisis transaksi. Jadi kita akan mengidentifikasi akun-akunnya gitu. Nah, setelah bukti transaksi, kita akan menyusun jurnal sendiri di sini pencatatan akun. Kayak tadi kita udah menganalisis bahwasanya ketika kita melakukan pembelian, akunnya kas dan kantor. Nah, itu kita catat ke dalam jurnal ini. Untuk jurnal sendiri ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal umum itu untuk mencatat akun-akun yang tidak ada di jurnal khusus. Kalau untuk jurnal khusus itu contohnya jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, itu contohnya. Sampai sini paham? Paham. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita posting ke jurnal besar. Posting apa sih posting? Posting itu kita memindahkan, akun-akun yang ada di jurnal ini ke dalam buku besar. Jadi fungsinya ketika kita memposting ke buku besar itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi akun-akunnya, karena di dalam buku besar ini untuk akun kas semuanya digolongkan menjadi satu, terus kas, kemudian peralatan, piutang, utang, dan sebagainya itu masing-masing ada di tulisannya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mengetahui saldo akhir dari akun-akun tersebut. Nah, setelah kita melakukan posting di buku besar, kita membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo itu merupakan saldo akhir dari buku besar itu tadi, kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo ini antara debit sama kredit itu harus seimbang gitu. Paham ya? Nah, setelah membuat neraca saldo, selanjutnya kita melakukan penyesuaian atau yang kita biasa sebut dengan jurnal penyesuaian. Jadi fungsinya adalah untuk mengakui pendapatan pada periode tertentu saat pendapatan tersebut terasa menjadi hak perusahaan. Nah, ataupun ketika kita melakukan pencatatan di sini terdapat perubahan saldo dari akun tersebut. Misalkan kita mencatat saldo persediaan barang di jurnal itu 100 juta, tapi dalam kenyataan
saldo yang di awal. Hanya bedanya saldonya itu sudah disesuaikan dalam jurnal penyelesaian ini. Gitu. Nah, setelah menyusun neraca saldo setelah penyelesaian, kita menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan karena laporan keuangan ini merupakan salah satu tujuan dari perusahaan melakukan proses akuntansi. Jadi, laporan keuangan ini ditujukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan tersebut, misal kayak kreditor, kemudian investor, kemudian masyarakat umum ataupun karyawan. Untuk kreditor memerlukan laporan keuangan ini, semisal perusahaan, kita sebagai perusahaan ini mengajukan pinjaman kepada bank, otomatis bank memerlukan laporan keuangan ini untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan kita, untuk mengetahui apakah perusahaan kita itu untung ataukah rugi. Nah, itu sebagai dasar kreditor. Nah, setelah itu investor kenapa sih memerlukan laporan keuangan? Nah, seorang investor yang ingin menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan kita tentunya nggak mau menginvestasikan ketika perusahaan kita rugi. Jadi, otomatis dengan laporan keuangan ini memberikan informasi kepada investor terkait kondisi keuangan perusahaan, bahwasanya kita itu mengalami kerugian ataupun laba, gitu, keuntungan. Nah, kemudian masyarakat umum, terus juga tadi karyawan juga kemungkinan juga memerlukan laporan keuangan ini. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ada 5 jenisnya. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini sama halnya dengan neraca. Jadi yang isinya itu uraian aset, kemudian modal ataupun ekuitas dan kewajiban. Tuh, di mana antara aset dan modal serta kewajiban itu harus seimbang sama. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu untuk mengetahui perusahaan kita laba atau rugi. Ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Terus yang keempat itu ada laporan arus kas. Dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah kita menyusun laporan keuangan, selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu fungsinya untuk menutup akun-akun nominal sementara, tentunya untuk menutup akun pendapatan, beban, ataupun dividen. Nah, bisa dibilang kita mengelola saldo dari pendapatan, beban, dan sebagainya itu, supaya nantinya bisa di periode selanjutnya itu tidak ada akun-akun yang itu. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun jurnal penutup, kita menyusun neraca saldo kembali, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Ini sama dengan neraca yang saldo sebelumnya, cuma setelah penutupan. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai siklus akuntansi. Jadi, ini saya perlu tekankan bahwasanya penjelasan ini masih secara umum. Jadi, ketika kita masuk ke dalam buku transaksi, jurnal ini tuh masih materinya itu masih dalam sekali yang perlu kita pelajari. Nah, ini kalaupun kita pelajari dalam satu pertemuan itu tidak cukup. Jadi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silakan Mbak Tasya. Apakah setiap tahap dari siklus akuntansi selalu ada? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya dari Mbak Tasya. Pertanyaannya, apakah dari tahap siklus akuntansi ini selalu ada? Benar? Ya. Jadi jawabannya harus ada, karena suatu perusahaan itu tujuan melakukan proses akuntansi itu salah satunya adalah ini, laporan keuangan. Jadi untuk menyusun sebuah laporan keuangan, kita harus melalui tahapan ini. Jadi siklus ini kita harus melewati transaksi, jurnal, penugasan, barisan,
silahkan. Tapi sebelum itu masukkan buku catatan ataupun yang lainnya ke dalam laci. Silahkan dimasukkan dulu. Kecuali sumber kertas ya, sama pulpen. Yang lainnya buku catatan dan sebagainya dimasukkan ke laci ataupun kertas. Nah, udah? Dan silakan buka amplopnya. Di dalamnya itu ada satu pertanyaan. Setiap orang pertanyaannya berbeda. Silakan dibuka dan diisi menurut pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan waktu kalian 5 menit cukup? Ya, cukup. Silakan dikerjakan. Ya, waktu pengerjaannya sudah selesai. Silakan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Ini sudah mengumpulkan semua ya? Sudah, Bu. Ya. Untuk materi hari ini paham kan? Paham. Ya, oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, Ibu harap sebelumnya kalian membaca buku terlebih dahulu ya. Ya. Nah, pertemuan kali ini saya cukupkan. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan kelas.